Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel BD Programming bersama saya Alwin Fau. Dan di seri kali ini kita akan belajar tentang perulangan atau looping di dalam PHP. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa dibantu support channel ini dengan bantuan subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi terbaru ketika ada materi terbaru yang saya upload di channel ini. Oke, kita langsung aja ke inti materinya tanpa basa-basi. Sesuai dengan topik yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita akan belajar tentang perulangan pada PHP, dan kita akan mulai dengan menceritakan sedikit apa itu perulangan. Nah, perulangan digunakan untuk mempersingkat penulisan coding program kita. Contoh, kita mau mencetak sebuah nilai 1 dari angka 1 sampai 100 miliar. Bagaimana caranya kita menuliskan coding program itu atau menampilkan angka tersebut dalam hitungan detik, 1 detik saja. Nah, tentunya kalau misalnya kita ketik secara manual, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Dengan kita menggunakan perulangan, maka kita cukup menuliskan 2 baris coding program, maka akan menampilkan angka berapapun yang kita inginkan. Nah, kita akan mulai dengan perulangan, yaitu perulangan for. Nah, jadi sebenarnya dalam perulangan itu ada banyak ada banyak jenis perulangan, ada for, ada while, dan masih ada lagi perulangan yang lainnya. Dan kita akan gunakan satu persatu. Kita akan praktekkan satu persatu, yaitu kita mulai dari perulangan for. Nah, di dalam perulangan for, yang perlu kita perhatikan, di sananya itu ada nilai awal dan nilai akhir daripada perulangan. Jadi, sebelum perulangan itu dieksekusi, sebelum perulangan itu dijalankan, maka kita harus kasih tahu dulu PHP-nya. PHP, saya punya perulangan yaitu for. Kemudian nilai awalnya itu adalah sekian dan nilai akhir perulangan itu adalah sekian. Nah, setelah kita ketahui atau kasih tahu sama PHP, maka PHP akan mengerjakan sesuai dengan instruksi yang kita tentukan tadi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita buat project baru di Visual Studio Code, kemudian kita simpan. Kita buat di sini perulangan for.php. Nah, seperti biasa, kita akan coba buka dengan tag PHP. Kemudian kita tutup dengan tag PHP-nya. Nah, disinilah kita buat perulangannya tadi. For, kita buat perulangan for, kita buat perulangan for, kemudian kita tentukan nilainya. Nilai i-nya berapa? Nah, di sini nilai i-nya saya tentukan 1. Kemudian di sini saya buat contoh ini saya buat 100. Kemudian di sini saya buat plus. Dollar X, ini dolar X sama dengan 1, dolar X sama dengan atau lebih kecil 100, kemudian dolar X dolar X plus. Kemudian kita cetak karakternya, cetak nilainya, sama seperti yang kita gunakan kemarin untuk mencetak variabel, atau echo kemudian dolar X. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya kita lihat
di script di atas, nanti di dalam browser kita akan tampil angka 1 sampai 100 gitu ya. Kita coba pergi ke browser, localhost, kita buat belajar dari sini dasar PHP. Nah, kita ambil perulangan for-nya, kita klik. Nah, sekarang ini sudah tampil ya, angka 1 sampai 100 dalam hitungan detik untuk membuat perulangannya. Nah, misalnya sini saya buat tag BR, nah, saya buat di sini tag BR-nya. Oke ya. Coba kita refresh. Kita refresh. Nah, terlihat sekarang sudah tampil angka 1 sampai 100 ya. Oke, nah seperti ini kira-kira. Nah, kalau kita perhatikan di dalam perulangan ini tadi, di dalam perulangan for-nya, nah di sana kita sudah menentukan nilai X sama dengan 1 gitu ya. Kemudian variabel lebih kecil dan sama dengan 100, artinya bilangan 1 itu akan dihitung sampai ke angka 100. Kemudian dia akan menampilkan setiap perulangan atau setiap nilai yang di antara 1 sampai dengan 100, atau dia akan mengerjakan atau menampilkan isi dari variabel dalam bentuk perulangan for gitu ya. Dan kemudian untuk nilai awal itu yaitu 1 di sini, nilai awal, dan akhir perulangan itu adalah ini X. Sedangkan ini adalah nilai penambahannya. Jadi setiap perulangan akan ditambah nilainya 1. Gitu ya, sama seperti yang tadi. Dia akan cetak pertama nilai 1. Nah, tadi kan kita sudah tentukan 100 ya. 100. Nah, dia akan bertambah 1 sehingga 2. Kemudian dia ambil nilai 2 ditambah 1, makanya 3. Dan itu dilakukan terus perulangan sampai 100. Apabila perulangannya sudah sampai dengan nilai akhir yang sudah kita tentukan, maka perulangan tersebut akan berhenti mengeksekusi perintah yang kita tentukan. Oke, seperti itu kira-kira materi tentang perulangan for. Apabila ada pertanyaan nanti, ya silakan ditanyakan aja di kolom komentar, atau boleh juga tanya langsung sama saya. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya.